dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Halo Sobat Bang Takir, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya hari ini kita dapat berjumpa kembali dan tentunya masih bersama saya, Selsando Budi Ajusta Kurniawan dalam acara kesayangan kita, Podcast Bang Takir di edisi ke-56. Dan pada pagi hari ini, di studio Podcast Bang Takir sudah kedatangan seorang Letnan 1 Infanteri Sugeng. Beliau merupakan PJS dari Danramil 08 12 16 sekarang dan sekaligus beliau merupakan dan satgas program Menghilang yang dicanangkan oleh Kodim 0812 Lamongan. Langsung saja kita akan menyapa beliau. Selamat pagi Pak Sugeng. Pagi Pak Budi, Bagaimana semangat. hari ini? Tetap semangat Pak Sugeng ya? Semangat, always, selalu. Baik Pak Sugeng, nanti sebelum kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa sih program Oke, Menghilang itu bisa. apa? Mungkin Pak Sugeng bisa menyapa dulu sahabat Bang Takir yang sudah stay tune ataupun sudah menyimak kita pada pagi hari. Mohon silakan. Selamat pagi Bang Takir, tanggap Gakir. Semoga pagi ini, esok dan selanjutnya kita diberikan kesehatan sehingga bisa bekerja dengan maksimal. Betul sekali. Nah, mungkin sahabat Bang Takir ini belum ada yang tahu, ada yang belum tahu, bukan belum ada yang tahu, ada yang belum tahu siapa sih Pak Sugeng itu. Boleh sedikit bercerita tentang profil tentang Pak Sugeng itu siapa sih? Terima kasih Pak Budi ya. Jadi nama saya Letnan 1 Sugeng. Sebelum kami ke Kodim 0812 kami bertugas di Batalion Infanteri 512 yang tepatnya di Kota Malang. Marabunta ya, sebelahnya Rampal ya. Lapangan yang begitu terkenal di wilayah Kota Malang. Kemudian saya masuk dari Tamtama, berada di sana sekitar 12 tahun. Kemudian saya mengikuti Cabarek waktu itu. Cabarek Sekolah Bintara tahun 96 ya. Setelah lulus Bintara saya pindah ke 527 Baladibya Yuda Lumajang ya. Kemudian untuk penugasan seperti biasa Pak ya, namanya tentara kadang ya ada yang waktu itu ya yang begitu terkenal di Timor Leste yang sekarang sudah bukan milik kita lagi ya. Hanya tinggal kenangan ya. Kemudian di Papua selanjutnya kami pindah ke satuan Kodim yang kita cintai 0812 Lamongan. Itu Pak Budi ceritanya, singkat aja, oke? Sebenarnya singkat tapi penuh makna. Karena Pak Sugeng ini boleh dikatakan yaitu tentara 3 zaman, masuk dari Tamtama, dari Bintara, sekarang sudah dikasih rezeki menjadi seorang Letnan 1. Dan itu semuanya juga patut diapresiasi. Tanpa perjuangan yang begitu kokoh seperti biasa yang seperti Nabi dikatakan, tanpa perjuangan mustahil akan kita raih, gitu Pak Sugeng ya. Nah kemudian ini Pak Sugeng, saya pribadi juga pengen tahu sebenarnya program Satgas Menghilang itu apa sih Pak Sugeng dan kapan mulainya? Terima kasih Pak Budi, akan kita bongkar sedikit ya sehingga monggo dibongkar semuanya juga nggak apa-apa. Iya, pelan-pelan aja. Pelan-pelan saja. Jadi sepanjang pengetahuan saya, jadi untuk Satgas Lamongan Menghilang ini dibentuk oleh komandan kita ya. Letkol Armet ya. Pak Ketut Wirapurbawan SIP Mhan. Jadi waktunya kurang lebih ya sekitar hampir 2 tahun Pak ya. Satgas Menghilang terbentuk ya. Kemudian posisi kita kebetulan jadi Danramil sekarang. Nah, terus tempat untuk sasaran Satgas Menghilang juga di wilayah sekarang. Secara otomatis kita ditunjuk sebagai Dan Satgas Pak, menggantikan Pak Supriyadi yang Letnan 2 waktu itu menjabat juga sebagai Pasandi. Kemudian untuk program-programnya, program-programnya kita menyesuaikan dengan keadaan Pak, maksudnya cuaca juga, kemudian posisi di lapangan. Ya, kalau kemarin awal-awal kita tanami jagung, selanjutnya padi ya, karena waktu itu kondisinya mengizinkan, tapi karena mungkin suatu yang tidak kita kendaki ya istilahnya ada gangguan dari alam Pak ya. Jadi ada penyakit waktu itu kalau tidak salah itu tikus Pak ya. Sehingga panen yang harusnya kita dapat
ambil hasilnya. Karena ada tikus itu, kita juga berupaya untuk mengendalikan, tapi enggak terkendali juga, akhirnya kita gagal. Sebagai pelajaran Pak ya, untuk kedepannya kita selalu memonitor juga kelihatan kegiatan masyarakat yang ada sekitar, sehingga tanam mungkin sama-sama, kemudian pengobatan juga sama, insya Allah panen juga sama-sama. Artinya Satgas Penggilan ini termasuk salah satu program yang dilakukan oleh Kodim 812 untuk mendukung program pemerintah masalah ketahanan pangan. Karena setahu saya selain program Satgas Penggilan juga ada Satgas Kampung Pandu yang hampir sama. Kalau di Kampung Pandu mungkin budidaya lele dan segala macam, atau kemudian penemuan bibit PMJ01, dan mungkin di Satgas Penggilan ini ada langsung pengaplikasian mungkin dari tanam padi dan segala macam. Nah, kemudian ini Pak Sugeng, tadi dijelaskan bahwa kemarin sudah sempat melaksanakan penanaman padi dan segala macam, tapi mungkin karena faktor alam yang tidak menghendaki, artinya diserang hama dan segala macam. Nah, sebetulnya mungkin kenapa sih Pak, kok bisa sampai diserang hama? Apakah karena memang lokasinya itu berbeda dari tempat petani yang lain, atau mungkin ada faktor yang mungkin karena di sekitarnya itu sudah tidak ada yang panen lagi, sudah selesai panen dan tinggal tanaman kita sendiri, sehingga mungkin hamanya yang harusnya katakanlah menyebar akhirnya kumpul jadi satu ke tempat kita gitu. Terima kasih Pak Budi ya, jadi kami jelaskan dikit ya. Untuk masalah tanam kemarin yang diharapkan panen karena ada hama ya, itu bisa ya, karena apa? Karena juga kita melihat sekitarnya kan mungkin belum waktunya tanam Pak ya. Sehingga mungkin kalau namanya hama itu harusnya menyebar kemana-mana ya, karena nggak ada tanaman lain, namanya makhluk hidup Pak ya, kan butuh makan juga ya. Sasarannya hanya satu itu ya, sehingga seakan-akan ayo ngumpul di sini makan-makan barang ini ya. Itu mungkin juga bisa sebagai pelajaran untuk kita bisa tanya kanan kiri untuk kelompok tani ataupun masyarakat yang bercocok tanam di situ untuk kedepannya Pak. Betul sekali, artinya jika memang koordinasi dengan perangkat setempat, koordinasi dengan masyarakat setempat yang mungkin lebih tahu alamnya, lebih karena mungkin mereka lebih dulu tinggal di sana, itu juga perlu Pak Sugeng ya? Ya, sangat perlu sekali Pak. Karena apa? Dalam artian gini Pak Budi ya, kadang-kadang air itu kan keluarnya kan saat itu juga ya. Kemudian kalau kebetulan tanam sama-sama, kita bisa mengairi sama-sama Pak. Nah, tapi kalau kita sendirian itu kan kadang-kadang repot Pak. Betul. Repot, sehingga seakan-akan kerjaan agak terhambat Pak. Kecuali kalau memang ada tempat yang untuk penampungan air, kemudian kita upayakan untuk disedot pakai mesin air, mungkin bisa Pak. Tapi karena waktu itu juga seperti itu kondisinya ya, sehingga kita terima apa yang terjadi. Betul-betul hanya memanfaatkan apa yang alam kasih. Ya betul. Mungkin kedepannya juga ada program yang membuat gimana caranya pertanian kita di sana itu lebih terdukung gitu Pak Sugeng ya. Nah, kemudian Pak Sugeng, setelah mungkin kalau kemarin bisa saya katakan gagal panen, adakah kemauan untuk mengulang kegiatan tersebut, atau artinya kita tidak menyerah, kita tetap akan melaksanakan program yang kemarin belum berhasil karena penasaran gitu? Ya tetap Pak Budi ya, kita nggak boleh menyerah begitu aja ya. Karena apa ya? Karena namanya kegagalan kan sebagai pelajaran Pak ya. Pelajarannya begitu berharga ya. Begitu berharganya ya, sehingga kita itu seandainya orang jalan ya jatuh, udah enggak berani jalan itu kurang betul Pak ya. Jadi jalan jatuh, kenapa ya jatuh? Mungkin licin dan sebagainya, ibaratnya seperti itu Pak ya. Kita bisa berdiri dan bisa berhati-hati. Sama juga Pak untuk pertanian, namanya juga alam itu kan ciptaan Tuhan Pak ya. Ada tumbuhan, ada manusia dan sebagainya ya. Ada orang berusaha untuk tanam padi, tanam jagung ya. Itu upaya kita Pak ya. Nah, kalau sudah kita pernah gagal, insya Allah kedepannya sukses Pak. Intinya tidak ada kata menyerah untuk tidak boleh. Karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Ya. Bahasa istilahnya, bahasanya seperti itu. Kata-kata bijaknya seperti itu Pak Sugeng. Nah, kemudian nih Pak Sugeng, mungkin nggak sih Pak Sugeng, dalam kepemimpinan Pak Sugeng sekarang SPJ sedang sekarang, ada ide atau gagasan kalau kemarin sudah ditanami sorghum, padi, kemudian jagung, mungkin kedepannya ada tanaman lain yang ingin ditanam di
wilayah Satgas Megilan itu? Mungkin tanaman buah atau segala macam yang sama-sama juga produktif gitu. Terima kasih Pak Budi. Jadi untuk kedepannya nanti kita sesuaikan dengan kondisi Pak Budi. Kondisi alam Sekarang kan lagi. masih Hujan masih penuh sana. debitnya tinggi. Ya, kita memonitor, mungkin air akan surut, kita bikin bedengan untuk padi ya, untuk tanam padi kita laksanakan seperti itu. Tapi kalau untuk selain ini Pak ya, selain padi mungkin buah dan buah ini, kayaknya nggak bisa Pak. Karena apa? Ketika musim hujan, rawa itu penuh Pak. Oke, ya, mungkin kalau kena air, tumbuhan yang buah-buahan ya, bisa busuk buahnya. Berarti memang tidak cocok tempatnya. Ya, betul. Tidak cocok tempatnya. Jadi memang mungkin cocoknya adalah tanaman-tanaman pokok seperti jagung ataupun padi. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui faktor alam, mungkin cocoknya adalah padi dan segala macam. Ada kemungkinan nggak sih Pak, padi yang dikembangkan oleh Pak Delati yang Satgas Kampung Padu itu nanti ditanam di sana, yang PMJ 01? Bisa mungkin Pak ya. Kita coba aja ya, namanya juga jajakan Pak ya. Kita coba di sana, nanti kita semai sama-sama dengan masyarakat sekitar ya, sehingga bisa tanam sama-sama. Kita nanti bisa bandingkan ya antara bibit yang dari perusahaan kita, kemudian di masyarakat. Nah, kalau memang kita nanti hasilnya bagus ya, bisa kita kembangkan ke kanan kiri Pak. Betul ya. Sehingga dan hasilnya dari Kodam Lamongan. Iya. Lamongan kita pakai ini aja ya, sehingga nanti bibit-bibit itu bisa berkembang ke masyarakat. Artinya kalau bukan hal yang jelek, kenapa kita tidak tularkan begitu? Betul sekali. Nah, kemudian Pak Sugeng, dengan adanya program Megilan yang dicanangkan oleh Kodim 0812 khususnya di wilayah Sekaran dan sekitarnya, respon dari masyarakat wilayah Sekaran dan sekitarnya itu seperti apa sih Mas? Welcome atau menolak atau bagaimana? Terima kasih Pak Budi ya. Jadi namanya barang baru Pak ya. Namanya barang baru kan kadang-kadang kan tanda tanya Pak ya. Nah, dari tanda tanya itulah kita memberikan jawaban. Dalam artian apa? Bagaimana masyarakat tidak ragu-ragu dengan program kita ya. Makanya kita perlu pembuktian Pak ya. Pembuktian juga nggak begitu saja mudah Pak ya. Karena tingkat pemikiran masyarakat berbeda. Ada yang di bawah, ada yang tengah-tengah, ada yang atas ya. Sehingga kita perlu menyelaraskan antara program kita dengan pikiran-pikiran mereka itu Pak. Ya mudah-mudahan ke depan bisa diterima, kemudian bisa kerja juga lancar ya, dan bermanfaat bagi sesama. Itu artinya memang selain hasil, salah satu cara yang paling bagus dilakukan adalah sosialisasi dan bicara. Betul sekali. Karena tanpa sosialisasi dan bicara itu tadi mungkin barang yang harusnya bagus, jadinya masyarakat tidak tahu, akhirnya tidak bisa diterima. Kurang bisa menerima lah istilahnya. Nah, kemudian kalau tadi respon dari masyarakat, kalau berikutnya adalah kendala umum ataupun yang dihadapi oleh rekan-rekan di Satgas Megilan ini seperti apa Mas? Kalau kendala secara umum ya Pak ya, kalau dari faktor alam ya mungkin seperti tadi itu Pak ya. Faktor alam jelas. Dari apa istilahnya? Tidak bisa dipungkiri kalau faktor alam. Penyakit lah yang sifatnya tikus, kemudian kadang-kadang ada juga mereng Pak ya. Untuk padi ya, kemudian untuk jagung ya terutama mentek, kemudian tikus juga yang makan itu apa buahnya jagung ya. Jadi kendala seperti itu Pak, kita juga berupaya ya gimana caranya bisa mengatasi hal tersebut ya, sehingga kedepannya ya bisa kita dapatkan hasil yang maksimal itu. Sehingga kita kerja juga nggak sia-sia, kemudian hasilnya juga bisa kita dapat, masyarakat juga bisa melihat itu Pak Budi. Nah, kemudian yang saya dengar di Kampung Padu itu ada pembuatan pupuk dari organik dan segala macam. Ada nggak sih Pak juga di Kampung Pandu itu yang diberikan ke Sekaran di Satgas Megilan untuk budidaya padi dan segala macam itu didistribusikan ke sana juga? Ya sambil berjalan Pak ya, kita memang mempelajari prosesnya gimana ya untuk pembuatan pupuk organik ya. Nah, setelah kita nanti melihat proses, kemudian tahu bahan-bahannya apa, pengerjaannya gimana,
nanti bisa kita tularkan di sana juga Pak. Namanya juga. ilmu itu enggak ada jeleknya Pak. Kapan juga bisa kita pakai. Sambil belajar, sambil belajar, sambil menjalankan program. Kalau dapat dua-duanya itu sesuatu hal yang luar biasa. Betul Pak. Nah, kemudian Pak Sugeng, sebelum nanti kita akhiri pembicaraan kita, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh seorang Letu Infantri Sugeng kepada sahabat Bang Takir dan juga mungkin nanti sahabat-sahabat di wilayah Binaan sekarang. Ya terima kasih Pak Budi. Jadi saya berpesan dikit ya, sebelum saya pensiun. Oh, sebelum pensiun. Iya, tinggal beberapa saat Pak ya, udah pensiun. Tapi dengan waktu yang dikit ini kita bisa manfaatkan ya. Mungkin dengan ilmu yang dari Kampung Pandu ya, dari pengolahan pupuk organik ya, dari kandang ayam, mengulangi kandang kambing, kandang sapi ya. Nanti kita bisa tularkan Pak ke sana ya. Sehingga ilmu yang dari Kampung Pandu kita manfaatkan di Lamongan Megilan ya. Sehingga semuanya ya, apa yang jadi program Komandan Kodim mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik semuanya. Kemudian saya pesan juga adik-adik saya tetap kerja dengan semangat ya. Jangan mudah untuk putus asa ya. Tetap berupaya walaupun jatuh bangun insya Allah saat Tuhan akan merestui upaya kita ya, memberikan istilahnya balasan lah. Oh, karena kamu sudah berjuang, karena kamu kerja keras, nanti saya balas dengan hal-hal yang lebih baik daripada hari ini. Itu aja Pak, terima kasih Pak Budi ya. Luar biasa. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mudah-mudahan ke depan kita upaya kita bisa berjalan baik dan sukses. Salah satu motivasi yang bisa saya dapatkan pagi hari ini bahwa jangan pernah menyerah dengan keadaan. Bahwa ketika kamu jatuh, maka bangkitlah. Ketika kamu jatuh, maka bangkitlah. Maka nanti kesuksesan pasti akan mendatangi. Seperti itu Pak Sugeng. Betul. Terima kasih Pak Sugeng pada pagi hari ini sudah berkesempatan hadir dan meluangkan waktunya di studio podcast Bang Takir dan kita berbincang-bincang tentang Satgas Megilan tadi. Mudah-mudahan sahabat Bang Takir juga dapat inspirasi dan kita juga bisa menemukan kebaikan untuk sesama gitu Pak Sugeng ya. Betul Pak Budi. Dan sahabat Bang Takir, demikian tadi obrolan singkat kita dengan Letnan 1 Infantri Sugeng, PJS dan Ramil 081216 sekarang dan juga dan Satgas dari Kampung Satgas Megilan. Mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan mendapatkan manfaat dan kebaikan yang bisa kita kerjakan untuk bersama-sama untuk mensukseskan program-program pemerintah dan juga kegiatan kita masing-masing. Saya pamit undur diri, kita bertemu di waktu dan kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir.